Seorang wanita diminta oleh bosnya untuk mencukur rambut di rapat pagi karena performa penjualannya dianggap kurang. Tapi alih-alih marah, wanita itu malah tersenyum karena hukuman itu sebenarnya ide dari dirinya sendiri. Sebagai gantinya, bos menepati janji dan memerintahkan asistennya memberikan kompensasi sebesar $100.000. Bisa dibayangkan, karyawan yang berhasil memenuhi target akan mendapat bayaran lebih besar. Dengan budaya kerja yang berorientasi pada uang seperti ini, semangat para karyawan meningkat dari hari ke hari, hingga perusahaan mampu menghasilkan hampir $20 juta hanya dalam waktu 7 hari. Bos yang berdiri di podium itu baru berusia 30 tahun, tapi kekayaannya sudah mencapai $100 juta. Dia adalah broker saham legendaris bernama Jordan Belfort yang oleh majalah Forbes dijuluki The Wolf of Wall Street. Namun 6 tahun sebelumnya, Jordan hanyalah asisten broker yang tidak dikenal. Pekerjaannya hanya menyusun data dan menelpon klien. Untungnya atasannya adalah orang yang senang berbagi ilmu, dan setiap jam makan siang ia mengajarkan rahasia dunia saham kepada Jordan. Pelajaran itu sangat membuka wawasan Jordan, tapi sebelum sempat ia terapkan, datanglah krisis keuangan pada tahun 1987 ketika sang bos mengetahui bahwa pasar saham Amerika jatuh dan menyebabkan kerugian $500 miliar dalam semalam. Tekanan darahnya langsung melonjak drastis. Keesokan harinya, berita kebangkrutan perusahaan tempat Jordan bekerja langsung terpampang di surat kabar. Tak lama kemudian, Jordan pun menganggur. Demi menafkahi keluarganya, ia melamar kerja di sebuah perusahaan yang menjual saham-saham sampah. Begitu membuka pintu kantor, Jordan terkejut melihat kondisi kantor yang kacau balau, mirip pasar tradisional. Tapi ketika mengetahui bahwa komisi untuk saham-saham itu bisa mencapai 50%, ia langsung berubah pikiran. Jordan yakin dengan keahlian menjual yang dimilikinya, ia bisa menghasilkan banyak uang. Saat itu juga ia memutuskan bergabung. Ia menerapkan teknik-teknik penjualan dari tempat kerja lamanya untuk menjual saham-saham murahan itu kepada target kliennya. Melihat cara bicaranya yang meyakinkan dan tidak berhenti menipu dengan mulut manisnya, rekan-rekannya langsung mengikutinya dan mulai meniru gaya menjual Jordan yang sulit ditolak pelanggan. Hanya dalam waktu 10 menit, ia berhasil menutup penjualan saham senilai $7.000. 2 bulan kemudian, ia bisa membeli mobil sport seharga $200.000 hanya dari gajinya. Namun ketika bosnya mengira Jordan akan membawa keuntungan besar bagi perusahaan, Jordan justru memilih keluar karena sudah tidak puas dengan gaji bulanan lebih dari $100.000. Ia kemudian menggandeng seorang teman dan mendirikan perusahaan pialang saham miliknya sendiri.